Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Nah, ada 2 poin dari materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, ancaman kejahatan transnasional. Nah, yang kedua, pembentukan solidaritas baru, negara berkembang, dan masyarakat sipil global. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari ancaman kejahatan transnasional. Nah, ancaman kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terorganisasi melalui lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara. Nah, untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal tersebut. Nah, sedangkan kejahatan internasional sendiri adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional. Nah, perbedaannya sendiri itu dapat dilihat melalui klasifikasi tindak pidananya. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi mereka masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosvina. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang asumsi dasar kejahatan transnasional. Nah, ada beberapa di dalam asumsi dasar transnasional. Yang pertama-tama itu, kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada tahun 1990-an. Nah, yang kedua itu, untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang tertentu. Nah, yang ketiga, dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal negara lain. Nah, keempat, kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama 3 dekade terakhir. Sekian dari saya. Serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Anugrah, kelompok 3. Saya akan membawakan materi kasus kejahatan transnasional. Seperti perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang selalu terjadi di sepanjang masa. Pandangan masyarakat bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan yang modern yang tidak dapat kita bantah. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat jahat, juga merupakan salah satu kejahatan yang memiliki pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan manusia mendapat perhatian dari sudut pandang hak asasi manusia pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang tentang HAM menyatakan bahwa perdagangan budak, perdagangan wanita dan lain sebagainya yang memiliki tujuan yang serupa itu semuanya dilarang. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sagita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan penyebab dari atau faktor penyebab dari perdagangan manusia. Sebenarnya ada banyak faktor yang menjadi pemicu dari perdagangan manusia ini, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 faktor saja,
Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua pendidikan rendah, yang ketiga pernikahan di usia dini, dan yang keempat adalah ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saya masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai tentang kemiskinan. Jadi tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah-masalah sosial di masyarakat. Antara lain ya semakin seperti kita lihat semakin banyaknya anak-anak pengemis dan anak-anak yang terlantar. Nah, tidak jarang juga kemiskinan ini menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga. Nah, termasuk di dalamnya muncullah praktik perdagangan anak perempuan, yang dimana ini bertujuan untuk mereka itu dijadikan sebagai pembantu atau pelacur ataupun semacamnya seperti itu. Nah, kemiskinan juga dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak-anak. Karena penduduk miskin ini tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab atau kondisi inilah yang kemudian menjadi penyebab banyaknya perempuan-perempuan yang memilih untuk melakukan migrasi atau mereka memilih untuk melakukan atau bekerja di luar negeri seperti itu. Nah, karena itulah mereka justru harus menghadapi risiko untuk diperdagangkan karena mereka tidak tahu informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib tersebutlah yang menuntut mereka untuk melakukan migrasi seperti itu. Faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Nah, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Nah, seperti yang kita lihat pada komunitas hari ini, komunitas kita hari ini lebih mengedepankan nilai-nilai patriarki. Anak-anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas 2, sementara laki-laki yang diutamakan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dengan kondisi inilah perempuan sangat mudah sekali ditipu oleh orang-orang atau para calo yang menjanjikan kepada mereka pekerjaan yang baik dengan gaji yang cukup besar. Nah, tapi tanpa mereka sadari itu adalah merupakan salah satu trik tipuan untuk mereka kemudian dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran seperti itu. Jadi selanjutnya adalah pernikahan di usia dini. Sebenarnya untuk batas minimal usia pernikahan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kematangan usia tersebut idealnya berupa akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, serta kejiwaan, agama, dan budaya. Nah, perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan pada organ reproduksi, kehamilan muda, dan risiko psikologis berupa ketidakmampuan untuk mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Nah, kehidupan keluarga ini kemudian menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah ketidaktaatan menurut ajaran agama.
Yang terakhir adalah ketidaktaatan menurut ajaran agama. Nah, faktor ini juga menjadi penting untuk menjelaskan persoalan trafficking secara umum, yaitu adanya keterlibatan orang tua sebagai salah satu unsur pelaku trafficking tersebut. Nah, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan jaringan perdagangan tersebut sebenarnya melibatkan beberapa pihak. Yang pertama itu adalah orang-orang terdekat mereka, orang-orang terdekat korban seperti orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya baik secara sosial, psikologis maupun spiritual, saudara atau tetangga, yang ini mereka biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Yang kedua adalah calo atau yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Nah, yang ketiga adalah tokoh formal maupun informal yang bisa memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Nah, yang keempat adalah mucikari. Ya, inilah orang yang bertanggung jawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnayana, NIM FO 218358. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai negara-negara dengan tingkat perdagangan manusia terbesar di dunia. Ada 5 negara yang memiliki kategori tersebut. Yang pertama, Bangladesh. Bangladesh menduduki peringkat pertama dengan jumlah perdagangan manusia terbesar di dunia. Bahkan disebutkan bahwa negara ini merupakan wilayah penghubung antara negara-negara yang lain untuk melakukan praktik serupa. Rata-rata korban dari perdagangan manusia di Bangladesh ini terjadi pada anak-anak dan perempuan yang kemudian mereka dipekerjakan dan dimasukkan ke dalam prostitusi. Menurut Badan PBB untuk narkotika dan kejahatan, bahwasanya penghasilan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini sekitar 2 miliar per tahun. Banyak bukan? Yang kedua, ada Brasil. Prostitusi di Brasil menjamur. Banyak wanita yang dipekerjakan ini berasal dari negaranya sendiri. Ini disebabkan karena adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Bahkan turis-turis yang datang itu hanya bertujuan untuk berkencan dengan para pekerja seks komersial di sana. Meskipun ada undang-undang yang melarang hal tersebut, namun nampaknya pemerintah Brasil perlu untuk bekerja keras agar membuatnya lebih efektif. Yang ketiga, ada Pakistan. Prostitusi di sana menjadi masalah besar karena perdagangan manusia menyasar pada perempuan-perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Hal ini menjadi keprihatinan besar bagi dunia terkhusus sebab oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini demi kepentingan pribadinya. Yang keempat, kemudian ada Nepal. Tak hanya perempuan, laki-laki pun juga dijadikan sebagai korban perdagangan manusia. Kebanyakan mereka dijual ke India karena memang mereka di sana tempatnya orang-orang yang bekerja keras. Yang kemudian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini untuk meraih untuk sebanyak-banyaknya dengan memberikan iming-iming kepada para pekerja ini, memberikan mereka iming-iming untuk bekerja di kota. Namun pada kenyataannya mereka dikirim ke lokasi yang buruk untuk menjadi pekerja keras di sana.
kalaupun itu laki-laki. Kalau untuk perempuan mereka dijadikan sebagai wanita penghibur seperti itu. Kemudian ada yang kelima, Cina. Cina sebagai penduduk terbesar di dunia juga masuk dalam perdagangan manusia terbanyak loh. Mengapa? Karena ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial yang terus meningkat di sana. Yang kaya semakin kaya, yang miskinnya makin melarat, sehingga banyaknya wanita juga yang diberikan hal serupa, iming-iming yang dipekerjakan, kemudian pada akhirnya mereka dipaksa sebagai PSK atau pekerja, atau mereka dipaksa sebagai PSK atau pekerja paksa, yang kemudian lagi-lagi memberikan keuntungan yang besar kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanderna dari kelompok 3. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lisnya Yana, yaitu pengertian masyarakat sipil global. Nah, masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mendiami suatu daerah yang dimana di dalamnya terdapat norma-norma sosial serta nilai-nilai. Nah, kemudian masyarakat sipil seringkali diartikan masyarakat di luar pemerintahan atau masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemerintahan. Nah, lanjut, masyarakat sipil global, yaitu aktivitas yang bersifat sukarela dengan tujuan membentuk kebijakan norma maupun struktur sosial yang lebih dalam serta dapat dibedakan dari sektor komersial dan politis. Terdapat juga masyarakat sipil transnasional, yaitu yang termasuk di dalamnya NGO atau lembaga swadaya masyarakat lokal yang terkait dengan aktor transnasional, yakni para donor. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazri. Di sini saya akan membawakan materi tentang politik masyarakat sipil dari lokal ke transnasional. Nah, tarikan komitmen individu yang bergerak ke aktivasi transnasional, interaksi aktivis individu dan interaksi transnasional, koordinasi dan didukung oleh jaringan domestik tertentu dalam mereka mengaktifkan proses-proses transisi. Aktivisme transnasional bersifat transformatif, akan tetapi transformasi menjadi penghubung antar dunia dan negara, lebih dari satu identitas di antara banyak yang disebut lokal, transformasi, dan transnasional. Nah, mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Fitrianti, perwakilan dari kelompok 3 yang akan melanjutkan materi dari slide ketiga, yaitu tentang 5 argumen saling terkait dalam transnational collective action atau yang disingkat TCA. Yang pertama, interaksi antar aktor yang relevan. Kedua, aksi kolektif nasional yang cenderung menjadi kurang otonom dari politik internasional. Ketiga, bentuk-bentuk tindakan kolektif transnasional yang muncul tidak dapat dipahami sebagai independen dari konteks politik. Keempat, bentuk organisasi baru yang menghubungkan skala lokal dan global, mempresentasikan rekonfigurasi dari repertoire organisasi yang tersedia bagi organisasi masyarakat sipil. Dan terakhir, mekanisme relasional seperti perluasan, penekanan, difusi, dan transformasi dapat memperkuat hubungan antar sekutu heterogen secara internasional, tetapi juga dapat mengarah pada
Penurunan aksi kolektif tingkat domestik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggerini dari kelompok 3. Akan melanjutkan materi yang ke-9, yaitu kerjasama antar negara berkembang dan negara maju. Di sini, kerjasama antar negara berkembang tersebut masih dapat dikatakan sebagai suatu pilihan kebijakan yang taktis dan strategis, bahwa struktur power ini memasuki era globalisasi, berada pada kondisi yang tidak sama sebelumnya di situasi ini. Itu juga berdampak pada beberapa rivalnya pengaruh hubungan sesama negara. Negara berkembang bagi strategis politik luar negeri dan negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nugrah, kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi dari slide ketiga, yaitu kerjasama antar negara berkembang dan berbagai kekuatan negara maju. Kerjasama antar negara berkembang tersebut masih dapat dikatakan sebagai suatu pilihan kebijakan yang strategis, bahwa struktur power memasuki era globalisasi berbeda pada kondisi yang tidak sama sebelumnya. Situasi ini juga berdampak pada beberapa relevannya pengaruh hubungan sesama negara berkembang bagi strategi politik luar negeri negara. Contoh kerjasama antar negara berkembang. Pembentukan organisasi regional Asia Tenggara ini merupakan salah satu cara meningkatkan legitimasi politik Indonesia dengan negara-negara berkembang dalam ASEAN. Di tengah era percaturan politik internasional, era perang dingin, dengan gagasan ASEAN sebagai Zone of Peace, Freedom, and Neutrality di dekade 70-an. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.